warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu. Talang Pinang rapat-rapat. Agar bulu tak dapat lari. Kalau Anda di sini umatnya Muhammad, jawablah salam saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daniel aja menjawab, berarti umat Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini satu kebahagiaan bagi saya dikumpulkan dengan pemuda-pemuda penghuni surga. Amin. Karena kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun itu pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk kalian ini termasuk pemuda. Kalau aktivitas kehidupan kita selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita salah satu dari calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Karena kita sangat khawatir dengan pemuda hari ini. Pemuda hari ini itu bermentalkan kolor, yang sebentar-sebentar kendor, menganggap dunia selebar daun kelor, kemana-mana maunya naik sepeda motor, tapi kerjanya cuma molor, seperti ayam yang sedang mengalami telur. Jangan malu-malu kalau mau tepuk tangan. Adik-adik sekalian, kalau yang belakang itu sama yang nyuting ini udah kenalan sama saya tadi, sama Daniel mungkin udah kenalan, tapi yang lain mungkin kan belum kenal dengan saya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum. Padahal saya ini artis juga. Iya, saya 2 tahun yang lalu saya sempat masuk di News TV di Mutiara Ramadan. Habis itu nggak kepakai. Iya. Saya 2010 sering ada di Metro TV, di TV One. Karena waktu itu saya mengasuh pondok pesantren Waria Senin Kamis Yogyakarta. Santri saya banci semua, tapi insya Allah saya kejahatan tangguh. Santri saya itu banci semua kan. Ada kehidupan kayak gitu. Jadi yang uniknya itu kalau sholat aja itu ada yang pakai mukena, ada yang pakai sarung. Boleh nggak? Nggak boleh kalau secara hukum fikihnya. Tapi kenapa kami biarkan? Karena kami pengen mereka punya ketenangan. Selama ini selalu dibully. Banci itu kan selalu dibully. Di masyarakat udah dicap, ini semuanya dibully sehingga keras dia. Seakan-akan tidak ada yang mau menerima dia. Maka kami biarkan. Yang mau pakai sarung monggo, yang mau pakai mukena silakan dulu. Yang penting ibadah. Yang penting sholat. Saya percepat ya. Ini menuntut ilmu, maka adik-adik yang masih kelas 10 ini jangan malas dengan situasi pandemi kayak gini. Maka kesempatan untuk nyari ilmu di masa pandemi ini semakin besar. Tapi ingat juga di masa pandemi kalau berlaku maksiat dosanya berlipat kali. Loh kok bisa? Ada ungkapan mengatakan innal halaka kullu halaki anta manusia fi zamanil malam. Puncak dari segala kehancuran itu adalah ketika kita berbuat maksiat, ketika kita dalam kondisi dapat musibah. Udah dapat musibah masih berani berbuat maksiat.
itu berarti puncak kehancuran. Maka panjenengan semua di sini luar biasa. Di tengah teman-teman yang bisa tidur siang di rumah, nyantai-nyantai, masih membayangkan es krim, es cendol, es doger gitu. Tapi kalian datang ke sini, ini salah satu luar biasa pahala. Bahkan Allah berfirman, ya fa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Artinya kalau kita niatkan ke sini, memang masuk di ruangan ini niatnya untuk mendapatkan ilmu, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Amin. Allahumma. Saya lewatkan aja ini. Saya langsung ke intinya karena tadi itu nggak nyata waktunya. Kebanyakan. Ya. Ini kita pesawat kita belah, ya. Nanti di YouTube-nya sama dengan kelas 11 nggak apa-apa, ya. Sering-sering yang ke belakang karena ini akan disuting di YouTube. Siapa tahu nanti kan banyak yang subscribe gitu di YouTube SMKM 1 Bawen. Muridnya berapa sih Pak? Gimana? Masya Allah, berarti subscribe-nya udah 2000 lebih. Harusnya. Belum? Udah subscribe belum? Nah, tak cancel nilainya. Wajib di subscribe gitu ya. Like, subscribe, lonceng. Nah, kita ini, Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk ibadah. Artinya tugas kita ini tidak lain adalah tidak bukan untuk ibadah. Dicetak, didesain, dibikin oleh Allah itu sebagai makhluk ibadah. Panjenengan di rumah, kalau ibumu lagi bikin kue, itu kan sukanya ada cetakannya. Kira-kira kalau hasil dari kuenya itu tidak sesuai dengan cetakan, biasanya bagus atau jelek? Jelek. Kenapa? Pasti kok nggak sesuai dengan cetakan? Jelek kalau saya gini. Kenapa? Karena keluar dari desainnya, keinginannya. Begitu juga ketika Allah menciptakan kita, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Loh, kita nggak mau ibadah, pasti hasilnya jelek. Pasti hasilnya jelek. Tadi saya udah di kakak kelas kalian, kelas 11 tadi saya ini kan ya, kayak pesawat gitu ya. Pesawat itu kan dibikin supaya terbang. Desainnya kayak gitu. Mbah B.J. Habibie itu kan bikin ahli pesawat itu ya gak ada pesawat itu jalan gitu. Semuanya terbang di desain. Kok ada pesawat jalan-jalan ke laut? Tenggelam. Ya. Sama kata saya tadi, kereta api itu didesain supaya bisa berjalan di atas rel. Kok kereta api jalan-jalan ke kampung itu namanya odong. Kalau ada kereta api masuk kampung itu namanya odong. Kalau dia jalan itu masuk kampung pasti, kalau nggak sesuai, nggak ada relnya, pasti tabrak sana tabrak sini, keluar dari jalur. Begitupun kita, kalau keluar dari jalur itu pasti masalah demi masalah. Sama lah, ketika kita di sekolah, di SMKM 1 Bawen ini, ada aturan mainnya. Kalau kalian keluar dari aturan main yang ada, pasti masalah, gak akan tenang sekolahnya. Gitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita gak ibadah sama Allah, tentu gak ada artinya. Apalagi kita ini kecil sekali. Kita ini kecil sekali. Kita ini hanya butiran debu di bumi ini. Bumi kita yang luas ini diisi oleh berapa? 7,8 miliar manusia. Dan kita itu salah satu ras yang agak kecil dibandingkan orang-orang Eropa. Kecil kali kita. Tetapi dibandingkan bumi ini, dibandingkan planet yang lain, Masya Allah. Coba lihat. Nih, anggap aja kita tarik terus ini. Terus, udah gak kelihatan nih kita. Terus, tarik terus. Semakin kecil. Tuh, ini bumi kita ya. Kita merasa masih besar bumi. Oh, ternyata enggak.
ini butiran debu dari bumi kita. Bumi kita itu butiran debu dari tata surya. Dalam tata surya kita itu ada miliaran matahari. Enggak ribuan, miliaran matahari dalam tata surya kita. Kalau kita melihat matahari yang sekarang, itu adalah satu-satunya matahari yang paling dekat dengan bumi. Yang paling dekat. Sering malam hari melihat yang berkedip-kedip? Kita apa namanya? Bintang. Itu sebenarnya matahari. Bahkan bintang itu ada yang berkali-kali lipat besarnya dari matahari kita yang dekat ini. Makanya kalau ada nyanyi bintang kecil itu ngapusi, bintang itu gede besar. Bintang kecil di langit, bintang itu besar. Ada ukurannya lebih besar dari kita, dari matahari kita. Matahari kita itu matahari yang paling dekat. Kurang lebih jaraknya matahari kita itu 154 juta kilometer ke bumi kita. Kecepatan cahaya itu berapa ya? Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi ketika cahaya matahari mau nyampe ke bumi, perjalanan dia butuh perjalanan kurang lebih 8 menit perjalanan baru nyampe. Maka saya tadi di kelas itu, kelas 11 tadi saya sampaikan panasnya kita hari ini. Pas kamu keluar dari ruangan melihat matahari, panas, itu adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu, bukan yang sekarang. Yang sekarang belum nyampe. 8 menit lagi baru nyampe ya yang sekarang itu. Luar biasa. Dan tata surya kita itu adalah butiran debu dalam galaksi. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Kita ini hidup di galaksi Bima Sakti. Saking banyaknya galaksi sampai ilmuwan itu kehabisan kata-kata untuk memberi nama galaksi. Subhanallah. Artinya kita ini kecil sekali. Maka kalau kita gak mau ibadah, sombong, merasa besar, merasa kaya, merasa keturunan orang berada, insya Allah perlu dievaluasi lagi. Kecil sekali galaksi itu. Maka kalau Anda melihat alam semesta, nanti buka lagi Google, bentuk alam semesta kita itu seperti trompet. Pernah dengar? Bentuknya itu seperti trompet. Saya dulu pernah membayangkan, katanya kan ada malaikat peniup trompet, malaikat apa? Israfil. Bila Israfil datang mengambil peniup trompet itu. Saya membayangkan waktu kecil itu Israfil itu mungkin di atas gunung gitu. Siap-siap mau kiamat gitu. Gitu kan. Saya mungkin membayangkan waktu itu begitu. Tapi ketika saya melihat bentuk alam semesta seperti trompet, saya mulai berpikir ulang. Jangan-jangan ini trompetnya malaikat Israfil. Coba, kalau alam semesta bentuknya trompet dan kita ada di dalamnya, kalau itu trompetnya malaikat Israfil ditiup, ada di dalamnya, bayangkan, ada trompet nggak sih? Ada kalau orang bunyi di depan kita aja udah, apalagi kita masuk di dalam trompetnya, nggak bisa membayangkan. Makanya hari kiamat itu luar biasa suasananya. Maka kalau kita Pak, saya masih muda, santai aja. Yang penting kan muda itu hidupnya poya-poya, kayak kalau tua kaya raya masuk, kalau mati masuk surga. Kayaknya begitu. Tapi mati itu tidak harus menunggu Tuhan. Periksa data statistik. Nggak nakut-nakutin saya. Data statistik itu sebenarnya yang paling banyak meninggal dunia lebih dulu itu bukan orang tua, tapi pemuda. Nah, hari ini kita berbicara tentang soleh sosial dan soleh spiritual. Ada kisah Nabi Musa dengan seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Jadi ada di zamannya Nabi Musa itu ada seorang ahli ibadah. Dia itu sudah beribadah menyendiri di dalam hutan selama 40 tahun. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk supaya tidak terganggu hubungannya dengan Allah. Kalau hidup di kayak kita gini kan bisa terganggu. Gangguannya dari sosmed, gangguan yang gadget ini. Dia menyendiri di dalam hutan hanya untuk beribadah. Sampai suatu saat
dia ketemu sama Nabi Musa. Kemudian dia bertanya, "Hai Musa, jika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong tanyakan kepada Allah, kira-kira katanya, surgaku di level berapa?" Wow, udah pede banget ini si Abi. Kenapa? Dia mengklaim, "Saya ibadah, gak maksiat, dunia saya tinggalkan semuanya, semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah." Tanya, "Siap," kata Musa. Ambil si Abi ini. "Masa saya sudah ibadah selama 40 tahun, saya beribadah. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah. Masa saya harus masuk neraka?" Maka si Abid ini akhirnya dia semakin menyendiri dan dia menyesal dan menangis. Kemudian dalam tangisannya itu dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya memang saya ditakdirkan untuk masuk ke neraka, maka ya Allah, biarkan saya saja yang masuk neraka. Jangan sampai manusia lain yang masuk ke neraka. Biar semuanya saya yang tanggung." Setelah itu Nabi Musa melihat orang ini bersedih, kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana ini? Masa sih dia masuk neraka?" Kata Allah, "Dia masuk surga." Kaget Musa, barusan mau neraka, sekarang udah surga. Kok pelin-pelan ini? Ternyata kenapa menyebabkan dia masuk surga? Karena si Abid ini memikirkan orang lain. Selama ini yang dia pikirkan hanya dirinya pribadi. Dia hanya tahu kepentingan dia saja. Ibadahnya hanya untuk dia, sudah selesai. Tapi ketika dia divonis masuk neraka, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jangan sampai kalau memang saya harus masuk neraka, maka biarkan saya yang menanggung semua penderitaan di neraka itu, supaya manusia tidak ada yang masuk di sana." Nah, ini artinya hilang egoismenya, individualnya hilang. Maka dia masuk di level berikutnya. Dia akhirnya masuk surga. Inilah dalam konsep agama kita di dalam Islam adik-adik. Di dalam agama kita itu hablum minallah sama hablum minannas-nya harus imbang. Gak boleh. Mungkin ada di masyarakat kita sering melihat ada orang itu hablum minallahnya baik sekali, ngajinya bagus, jamaahnya rutin, ya, puasanya oke, gak pernah tinggal. Wah, pokoknya apa lah hubungannya sama Allah. Tapi sama masyarakat, sama tetangganya, ya Allah, tengkar terus, fitnah terus, ghibah terus, saling dengki, saling iri, macam-macam gak pernah aku. Ada? Kayak gitu? Ada. Ada juga sebaliknya, gak pernah aku ngaji, lewat depan masjid aja kepanasan. Bila perlu, kalau ada jalan lain, itu nyari jalan lain. Ngeliat masjid aja panas. Gak pernah ibadah, gak pernah puasa, gak pernah, udah. Pokoknya Islamnya hanya KTP-nya saja. Tapi kalau kerja gotong royong, dudukan datang. Kalau bersih-bersih kampung, orang belum datang, dia sudah datang, orang sudah pulang masih kerja. Baiknya bantu orang, ada nggak kayak gitu? Ada. Sekarang pertanyaan saya, dari 2 orang tadi, ada orang hubungannya sama Allahnya baik sekali, tapi sama manusia jelek. Yang kedua, hubungannya dengan manusianya baik sekali, tapi sama Allahnya jelek. Biasanya kalau di tengah-tengah kita, orang yang dianggap baik yang mana? Ayo jujur, kalau ada yang suka bantu dermawan, walaupun nggak ngaji, walaupun nggak sholat, suka gotong royong di masyarakatnya, kalau pokoknya ikut aktif, rapat ini nggak pernah tinggal, yang satunya sholat aja di masjid, yang dianggap baik yang mana? Kacamata kita yang dianggap baik, yang baik sama masyarakat. Ya orang yang itu pasti diejek-ejek, dijelek-jelekin, ya kan begitu? Tapi dalam Islam bagaimana? Semuanya jelek. Tapi di antara duanya yang paling jelek itu ya pas harusnya yang baik sama masyarakat. Kenapa? Dengan masyarakat dia bisa baik, sama Tuhan yang menciptakannya, yang memberi rezeki kepadanya, yang menjaganya setiap malam,
Loh, makanya kalau panjenengan itu sama teman baik, sama ini baik sekali, tapi sama Allah sholat, jarang, puasa, polos, lain sebagainya, itu menurut saya Anda lebih bahaya, lebih jahat. Kenapa? Tuhan saja ditantang, Allah aja dilawan. Maka di dalam Islam itu harus imbang. Maka dalam surah Al-Imran ayat 112 itu, duriban alaikum billah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali kalian melakukan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Harus imbang. Bahkan di dalam surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Karena asar itu waktu mau masuk maghrib. Waktu asar sama maghrib dekat kan? Dekat sekali. Artinya ini waktu kita itu cuma di hidup di dunia itu dekat sekali gitu ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Pada dasarnya kita ini rugi semua posisinya. Mau supaya tidak rugi. Apa salahnya? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu hanya kita yang miliki. Ya. Yang merasakan kita kan? Zikir enak sama Allah. Yang merasakan kita. Enggak berdampak ke orang lain. Tapi kata Allah masih rugi. Ya. Iman itu harus terpancar lewat apa? Wa amilu sholihan, amal soleh. Ya, amal soleh. Amal soleh itu berbagi. Nah, termasuk Anda kalau beriman yang merasakan kamu sendiri. Tapi ketika amal soleh, ya, ketika amal soleh, kira-kira orang senang apa nggak sama kamu kalau kamu ngasih ke orang lain berbuat baik? Senang, belum ada tantangannya. Tapi masih rugi kata Allah. Kapan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau udah masuk di level ini, siap-siap diejek sama temanmu. Nabi dulu sebelum dakwahnya terang-terangan nggak ada masalah. Nabi itu ketika dakwah pertama kali sampai mengatakan begini. Ketika dia kumpulkan orang Quraisy, kemudian dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, seandainya Muhammad mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa jawaban kaumnya? Percaya Muhammad. Kenapa? Karena dari dulu kami tidak pernah melihat engkau berkata bohong. Engkau adalah orang yang jujur. Kemudian Nabi mengatakan kebenaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kata Abu Lahab, alihada jama'atan. Muhammad, apakah hanya untuk mengatakan ini engkau mengumpulkan kami? Tabbanlaka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Abu Lahab langsung orang mengatakan Muhammad gila. Muhammad. Padahal baru ada orang mengatakan Muhammad yang paling jujur. Semuanya percaya. Maka dalam kehidupan kita begitu juga. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita belum berdampak apa-apa. Baru berdampak apa? Ketika kita berani mengatakan kebenaran, nasihati temanmu. Spiritual kita dengan sosial kita harus imbang. Maka kalau Anda rajin belajar, Anda udah bisa, enggak semua orang tuh bisa sekolah di sini. Saya dengar infonya susah masuk sini. Saya searching itu. Maka, ada suaranya. Sudahkah puasa Ramadan kita mengajarkan kita empati? Ini puasa hubungan kita dengan Allah, tapi mengajarkan kita untuk empati, simpati, Indosat, Excel. Mengajarkan kita empati, merasakan, masuk ke dalam dunia mereka. Tidak semua teman-teman kita bisa seperti hari ini. Tidak ada orang itu berpuasa karena memang dia wajib berpuasa. Ada yang berpuasa memang mengharuskan dia untuk berpuasa, memaksa dia untuk berpuasa. Kenapa? Tidak ada yang dimakan. Harus mau berbagi kita. Ya, lewat empati. Kemudian sabar nunggu sampai buka. Ya.
sampai luar biasa kita dididik, kita disiplin kita. Waktu makan kapan harusnya hal yang mubah gitu ya. Makan ini kan boleh, ya dilarang kan? Tetapi kita dididik bagaimana mengendalikan itu. Kemudian syukur tadi sudah saya bahas. Disiplin. Ramadan harus melahirkan orang-orang yang disiplin. Karena kunci dari keberhasilan itu adalah disiplin. Nah, kalau di Indonesia ini masih terkenal dengan jam karet dan cinta Al-Quran. Nah, ini materi kita. Kayak orang sekarang macam-macam ya. Kemudian perjuangan yang ketiga adalah siapa yang ketiga? Sepa dengan saya. Giliran bang ada telah 3 bulan baru mau dikasih makan apa nih kan? Akhirnya apa? Aborsi. Akhlak anak-anak kita zaman sekarang masya Allah banyak hilang. Mbak jadi gini. Sudah mulai pudar itu. Dulu itu luar biasa loh. Akhlak orang Jawa itu saya akui. Kalau zaman itu gini ya. Sekarang itu nggak mikir apa. Gila nih kan. Ini artinya antara ibadah spiritual kita harus nanti memunculkan ibadah sosial kita. Maka puasa kita hari ini jangan puasa seperti ular. Tahu ular? Ular itu kalau pengen ganti kulit puasa ya mas. Puasa itu gak makan gak minum itu ular sampai kulitnya ganti. Tapi setelah ganti kulit sifat dan wataknya sama saja sebelum ganti kulit. Tetap disebut ular, sifatnya selalu kayak gitu, pokoknya memangsanya tetap kayak gitu. Tapi kita berharap puasa kita itu seperti ulat. Apa puasa ulat itu? Ulat itu kan yang menjijikan, hinggap di apa saja buat kerusakan. Daun rusak, bunga hancur, rakus ulat itu. Orang jijik ngeliatnya. Tapi setelah itu dia berpuasa, dia ikat dirinya jadi kepompong. Setelah selesai puasa, maka dia tumbuh jadi hal yang baru. Dia bukan lagi ulat yang rakus, tapi dia jadi kupu-kupu yang indah, hinggapnya hanya di tempat-tempat yang indah yang baik, menyuburkan bunga dan lain sebagainya. Orang senang melihatnya. Yang awalnya rakus dia sudah tidak rakus lagi, dia menyuburkan dan lain sebagainya. Nah, kita berharap puasa kita harusnya merubah diri kita. Pak Ismail sebelum puasa bagaimana, setelah puasa harus ada yang berubah. Kalau nggak ada yang berubah, sama kayak ular. Maka ibadah spiritual kita di bulan puasa ini harus melahirkan ibadah sosial kita yang baik. Baik sama temannya, saling menghargai, toleransi, saling berbagi, dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu saja. Lebih kurang saya minta maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.